Halo teman-teman semua, Rift of Lime, selamat malam. Eh, Malam ini hari Sabtu, di hari terakhir bulan Mei tahun 2025. Saya tarik ya, rencana saya pengen live ya, karena nggak tahu. Lihat nanti aja deh ya, lihat nanti aja. Saya nggak bisa pastiin. Di Chatterbox kali ini kita ngobrol santai aja ya teman-teman ya. Ya. Karena sebenarnya tadi pas saya jalan saya telat banget itu, posisinya telat banget. Karena apa? Saya tadi itu ngisi data untuk PPKD Jaksel, PPKD Jakarta Selatan yang membuka pelatihan untuk banyak banyak keterampilan lah intinya gitu. Nah, saya ikut pelatihan reguler yang bahasa Jepang dasar itu, yang bahasa Jepang dasar angkatan 2. Tapi karena kan angkatan pertamanya lagi berlangsung kan sampai bulan Juni, sampai tanggal 10 Juni. Nah, angkatan keduanya itu nanti di bulan September mulai pelatihan. Batas pendaftarannya enak sampai tanggal 25 Juli tahun 2025. Ini ya, penting dulu teman-teman. Kereta dari arah mana ini? Arah barat ke Tanah Abang. Gak tahu kayaknya sih pemberangkatan dari kayaknya pemberangkatan dari Rangkas Bitung keretanya. Kita lanjut ya teman-teman ya. Ya, jadi saya 2 hari ini tuh emosional banget teman-teman. Karena ya kemarin adik saya sama mama saya ya hampir seharian ke Bogor ya, nyari kosan buat adik saya. Karena ya sebagaimana teman-teman tahu ya, saya sudah sampaikan sebelumnya bahwa adik saya ini OTW kuliah teman-teman, keterima akhirnya di IPB, Institut Pertanian Bogor. Setelah sebelumnya nyoba di UI nggak keterima, UI Kesmas ya, Kesehatan Masyarakat, nggak keterima. Kemudian nyoba lagi di tempat lain juga nggak keterima. Akhirnya keterimanya itu di IPB. IPB jurusan apa gitu, ada konsumennya lah gitu intinya. IPB itu alma mater orang tua saya. Papa, mama, papa kandung ya, almarhum. Kalau papa tuh artinya papa kandung. Kalau bapak sambung saya manggilnya ayah. Ayah tiri saya, ayah sambung saya gitu. Papa mama dua-duanya alumni IPB, pertanian, kehutanan. Kehutanan. Gitu. Nah, adik saya yang berikutnya nih, alma mater IPB. Itu. Ya, jadi kemarin seharian di Bogor, alhamdulillah udah ketemu. Padahal saya bisa ngarahin. Tadi saya tuh nggak apa-apa deh PP, pakai KRL tapi nggak lah jauh gitu kan. Ya memang posisi rumah dengan stasiun Pondok Ranji sih lumayan jauh ya. Tapi kalau saya ada mobil ya, saya sih siap aja gitu loh. Antar jemput adik saya berangkat kuliah ke stasiun Pondok Ranji. Begitu pulang kuliah, jemput lagi di stasiun Pondok Ranji. Saya sih nggak apa-apa kayak gitu, siap aja gitu. Tapi adik saya ya tapi orang tua saya, baik mama saya maupun ayah tiri saya, lebih cenderung nyuruh adik saya kos ya di sana. Ya udah gitu. Ya, jadi setelah 18 tahun bersama ya,
For your information teman-teman, untuk informasi ya, adik saya itu lahir tanggal 23 Januari 2007. Jadi usia beliau masih 18 tahun. Sisinya 13 tahun dengan saya. Gitu. Jadi ya dulu masih imut, masih bayi-bayi, masih kecil-kecil ya, sekecil botol ini nih kali ini. Ya. Sekecil ini bonekanya Elsa Lee-nya ini Korea Reomit, apa namanya, Nyonyo gitu. Elsa Lee-nya Korea Reomit ya, apa bonekanya tuh namanya Nyonyo gitu. Gitu. Nyonyo gitu. Iya. Jadi tiba-tiba udah. Ya dulu saya inget banget waktu bayi dulu suka saya main-mainin. Ya, suka saya main-mainin tuh dulu ya. Ya, suka saya main-mainin ya kan. Masih main sama saya sampai umur 10 tahun ya kan, main sama saya terus gitu. Udah gede main bayi-bayian gitu kan. Waktu masih anak-anak ya. Waktu masih anak-anak, masih TK, masih SD awal ya. Si main sama saya, main bayi-bayian, main apa ya. Tahu-taunya udah udah mau OTW mahasiswi. Aduh, gak kerasa banget ya waktu berjalan cepat banget gitu. Cepet banget itu rasanya ya. Dan alhamdulillah, dan apa ya, ini juga motivasi saya buat gimana caranya saya bisa dapat pekerjaan, karena kan akhir tahun nanti ayah tiri saya pensiun usia 60 ya kan, pensiun nanti gitu. Ada sih katanya beliau cerita apa, ada nggak diperpanjang pak gitu, nggak lah pensiun aja. Capek gitu. Ayah saya pensiun, skemanya PSU Go itu pernah kita bahas ya beberapa waktu lalu. Skemanya masih PSU Go, bukan full payment gitu ya. Dan nggak nerima lagi, harapannya cuma dari saya doang ya bisa ngasih duit gitu. Kalau enggak ya repot nanti gitu. Makanya saya usaha banget nih gimana caranya dapat kerja gitu ya. Nah alhamdulillahnya ada sedikit harapan dengan Menteri Tenaga Kerja Pak Yasir Lee ya, menerbitkan surat edaran yang isinya melarang pemberi kerja melakukan diskriminasi terhadap penerimaan pencari kerja gitu. Ya PR-nya masih ke sisa 3 sebenarnya. Jenjang pendidikan, IPK, sama pengalaman kerja. Kalau 3 ini bisa diilangin gitu ya, dalam aturan yang lebih kuat lagi, dalam surat lebih kuat dari surat edaran. Karena kan surat edaran itu kan hanya sifatnya kan imbauan ya kan, nggak kuat banget gitu loh. Jadi masih ada celah untuk diabaikan gitu loh, karena nggak ada sanksinya juga. Nah Wakil Menteri Tenaga Kerja Pak Immanuel Ebenezer itu juga masih kawan saya ya. Ini katanya sedang menyusun nih harmonisasi regulasi dari itu. Nah siapa tahu nanti dalam aturan yang lebih kuat lagi, entah PP atau Permenaker gitu ya. Harapan saya nggak cuman diskriminasi dari usia, good looking, status, nikah belum nikah dan sebagainya, tapi juga ditambah 3 ini. Hunting dulu teman-teman. Nah ini full trip dari Tanah Abang ke Rangkas Bitung, JR 205 BOO 137. BOO 137 tuh, BOO tuh deponya, kode depo Bogor 137. Lanjut lagi ya teman-teman ya, lanjut lagi. Jadi apa ya kalau saya boleh bilang,
Mudah-mudahan dalam peraturan Menteri Tenaga Kerja atau Permenaker itu 3 yang jadi PR ini tuh bisa hilang. 3 yang jadi PR ini bisa tuntas gitu loh. Jadi nggak boleh lagi dilihat dari pengalaman kerja, nggak boleh lagi lihat dari faktor jenjang pendidikan atau dan IPK gitu loh. Insya Allah dengan itu ya, pengangguran itu dengan sendirinya akan turun seturun-turunnya dari bumi pertiwi Indonesia ini, dan kemiskinan makin lama akan makin ditekan. Ini satu kebijakan yang sangat baik sih menurut saya. Ada secerca harapan lah setidaknya buat saya untuk dapat pekerjaan gitu loh. Tapi karena sampai saat ini masih berbentuk surat edaran atau himbauan ya semua masih dipulangin lagi kepada pemberi kerja gitu loh. Apakah akan mentaati surat edarannya ini atau tidak? Soalnya kan para pemberi kerja ini kan bisa aja ngeles dengan mengatakan apa ya, cuma imbauan doang, nggak harus diikutin, nggak harus ditaatin gitu loh, nggak harus digubris gitu atau diindahkan gitu ya. Tapi semoga aja ya, semoga saja bisa diindahkan lah oleh para pemberi kerja ini. Jadi ya tolong diikuti lah. Itu kan institusi negara, peraturannya masa ya nggak ditaati sih ya gitu ya. Saya terima kasih sekali ya dengan aturan yang seperti itu. Mudah-mudahan tingkat pengangguran di Indonesia, terutama tingkat pengangguran yang terbuka, terus turun ya di bawah presidensi dari Bapak Prabowo Subianto ya gitu. Iya, karena kalau nggak repot, siapa nanti yang ngebiayain rumah, ngasih listrik atau gimana? Uang gaji ayah saya kecil banget, 4 juta ya kan, buat bayar listrik doang, buat hari-hari gede coy gitu. Gak cukup buat gaji ART, gaji sopir aja kagak cukup kebutuhan itu teman-teman. Makanya ya di samping juga saya masih berusaha banget nih ngejualin rumah ya. Teman-teman saya terima kasih ya, mungkin udah 1000 views yang lihat short saya yang isinya iklan jual rumah itu ya. Lihat spesifikasinya, saya terima kasih banget teman-teman udah ngeliat, terima kasih banget ya. 1000 orang yang ngeliat itu dan udah ngasih like-nya juga, saya terima kasih banget ya. Saya terima kasih banget. Cuman telepon dong, jangan cuman lihat terus di lihat doang. Makanya itu kan kalau komentar sengaja saya matiin biar langsung telepon saya gitu loh. Telepon saya, nanti saya langsung sambungin ke om saya yang nomor tertera di spanduk itu ya. Jadi please tolonglah teman-teman ya, bantu saya teman-teman ya. Bantu saya please banget teman-teman ya. Saya butuh uang juga teman-teman buat modal usaha, buat macem-macem gitu. Tolong teman-teman, tolonglah bantu saya gitu ya. Bantu saya lah teman-teman gitu. Ayah saya udah mau pensiun, mama saya belum closing jual rumahnya gitu, belum closing dari lama gitu kan. Tolong bantu saya lah teman-teman lah ya. Bantu saya lah teman-teman gitu. Saya ngerti kok, saya sangat ngerti ya, ekonomi sekarang lagi begini. Kemudian teman-teman juga mungkin para pemirsa istilahnya tuh ya masih ya masih berkutat lah dengan ekonominya, sehingga daya belinya juga belum kembali dengan baik gitu kan. Khususnya kalau daya beli yang bernilai besar ya teman-teman, kayak properti ini masih lesu ya. Propertinya, daya beli di sektor properti masih lesu karena masih pada
nahan duit buat dikeluarin gitu loh, nahan duit buat dikeluarin, paling duit keluarin cuma buat hari-hari doang gitu loh, cuma sekedar buat makan minum aja gitu loh, buat makan hari-hari gitu loh. Saya ngerti itu, tapi ya bantu saya lah teman-teman, bantu saya lah, bantu saya please, bantu saya lah teman-teman, tolonglah ya, bantulah saya cepat gitu, bantu saya dong, saya juga butuh uang, saya butuh uang buat usaha, buat merantau, buat ini, buat itu, buat semua, buat beberapa kebutuhan saya, tolonglah ya teman-teman, ngerti lah gitu. Saya udah ngertiin banget teman-teman itu. Ya itulah kesimpulannya, masih pada apa? Kalau bahasa ininya masih mingit. Tahu mingit gak? Mingit, dipingit tahu nggak teman-teman? Pingit kalau nikah nih. Biasanya calon istrinya tuh dipingit dulu. Dipingit ya. Nanti disatuin lagi setelah akad nikah gitu. Lah setelah ijab kabul baru disatuin gitu. Namanya dipingit teman-teman. Dipingit itu namanya. Nah itu saya tahu kok, saya ngerti teman-teman sekarang ini lagi mingit duit teman-teman, mingitin duit. Ya paling duitnya cuma keluar untuk buat beli hari-hari, buat bayar listrik, bayar kuota, bayar internet, bayar telepon, bayar token. Saya ngerti banget kok, ngerti banget saya itu, ngerti banget, sangat-sangat ngerti saya, ngerti banget gitu. Ya tapi mbok ya bantulah saya ini. Bantulah saya juga teman-teman ya. Kalau buat beli rumah udah yang harganya rasional begitu, ya janganlah dipingit-pingit uangnya teman-teman. Apalagi rumahnya tuh strategis teman-teman, dekat segitiga emas Jakarta, ada IMB-nya, jadi bisa kalau misalkan nggak dipakai buat rumah pribadi, bisa buat tempat usaha, bisa dirombak-rombak, bisa direnov-renov, bisa direhab-rehab. Hunting sebentar saya teman-teman. Tokyo Metro 6000 mau lewat teman-teman. Ini yang 61 berapa nih? 6120. 6120. Ex pemain apa? Pemain Bogor tadinya. Itu ya teman-teman, tolonglah bantu saya gitu. Jangan, itu rumah udah harganya udah rasional banget kok teman-teman. Ada SHM-nya, ada IMB-nya kalau teman-teman mau ngubah jadi tempat usaha gitu ya. Janganlah dipingit-pingit uangnya buat bantu saya teman-teman ya. Janganlah dipingit-pingit, bantulah ya. Jualin dong gitu ya. Oh iya teman-teman, kalau mau masarin silakan kalau mau masarin, tapi kalau urusan lebih detailnya nanti saya serahkan ke saya kasih nomor om saya, teman-teman silakan berhubungan ya dengan om saya itu. Jadi jangan pingit-pingit lah teman-teman, bantulah saya ini. Saya nggak mau kesiksa-siksa teman-teman gitu ya, gitu. Sampai maaf nih ke teman-teman ya. Ya maaf, ini juga sebenarnya saya nggak bisa untuk saya ungkapkan ke depan publik ya. Sampai-sampai saya kepikiran untuk melakukan satu ide gila saya, rencana gila saya yang ini pun di luar nalar saya juga ya. Dan saya tidak bisa bicara di sini karena sangat-sangat privat. Ini hunting aja teman-teman. Oke, ini macet ya? 05 macet. Bukan ya? Bukan, ini bukan 05 macet.
105 Musashino Parung Panjang. BUD 105, JR 205, BUD itu Bukit Duri. Depo Bukit Duri, teman. Ya. Jadi tolonglah teman-teman ya, jangan pingit-pingit lah uangnya buat bantu saya ya teman-teman ya. Bantu saya beli ya teman-teman ya, beli ya. Harganya 11,7 miliar nego teman-teman. Nego ya. Tapi jangan nego tega banget. Ya. Biar saya punya modal usaha, modal dagang gitu teman-teman ya. Gitu. Oke lah teman-teman. Ya, maaf itu saya tidak bisa sebutkan apa rencana atau ide gila saya itu, karena itu ranah yang sangat privat, sangat pribadi saya. Ya. Jadi saya tidak akan bicarakan di sini. Tidak akan saya bicarakan di sini. Nanti aja kalau memang udah ada hasilnya, nanti baru saya akan ngomongin. Ini CR-V yang apa? Tidak lagi dijual di Jepang. Kecuali CR-V yang fuel cell ya, atau EFCEV kodenya. Itu dia diimpor dari USA sebagai low volume model. Jadi dijual dengan volume yang lebih rendah. Beda dengan CR-V yang sebelumnya, yang itu CR-V terakhir yang dijual di Jepang. Ya, itu sih. Jadi ya setelah 18 tahun bersama ya. Mama saya sama ayah saya udah nikah 20 tahun hampir ya. Di tahun yang ke-20 ayah saya pensiun. Iya. Sebenarnya ini lagi ada yang rame lagi masalah usulan dari Korpri, usia pensiun ASN dinaikin jadi 70 ya. Kalau pejabat yang utama 65, eselon 1 diusulin naik 63, eselon 2 naik 62, eselon 3, eselon 4 60 gitu kan. Kalau fungsional utama itu yang 70 teman-teman. Itu. Ya tapi kan kalau saya boleh bilang ya, saya setuju, tapi coba dikaji ulang lagi deh gitu. Coba dikaji ulang deh gitu kan. Coba dikaji ulang dulu ya, bagaimana positif negatifnya, bagaimana sorotan tajam publik yang menyorot bagaimana nanti regenerasi dan kaderisasi ASN itu bagaimana, kemudian juga diukur dengan kemampuan APBN sekarang bagaimana gitu ya, diukur dulu, dikaji dulu gitu ya. Tapi saya sih hakul yakin pihak Korpri dan BKN juga sudah mengkaji lebih dalam tentang itu, karena lihat dari TNI dan Polri yang nambah usia pensiunnya gitu, harusnya ASN bisa, itu menurut mereka. Tapi kalau ya semua terpulang kembali ke teman-teman, kepada lawmakers yang ada di DPR yang sedang menggodok revisi undang-undang ASN sebagai inisiatif DPR. Inisiatif DPR tahap berikutnya adalah dibalik Bamus dulu, Badan Musyawarah dulu, dibamus dulu, baru dibalik di legislasi, Badan Legislasi. Begitu sudah dibalik, dibawa ke komisi yang berkaitan dengan ASN ya, koordinasi. Biasanya kalau ASN itu komisi berapa sih? Kalau komisi 2 kan sekarang DPR itu komisi ada 13 teman-teman, saya nggak hafal. Kalau yang menyangkut reformasi birokrasi itu ada di komisi 13 sekarang. Yang menyangkut reformasi birokrasi itu di komisi 13. Ya, komisi 13 DPR gitu. Komisi 13. Nah, nanti dirapatkan di komisi 13 biasanya. Nanti baru diparipurnakan. Begitu setuju, quorum, lulus itu.
Jadilah undang-undang ASN yang baru, termasuk di dalamnya mungkin akan mencakup usia pensiun yang baru buat ASN. Nah, kalau tahun ini lulus ya, saya bukan nakut-nakutin, sekali lagi ya. Saya bukan nakut-nakutin ya. Saya bukan nakut-nakutin, namanya ini bisa aja terjadi ya. Saya bukan nakut-nakutin ya. Saya bukan nakut-nakutin di sini ya. Kalau benar kejadian tahun ini itu kejadiannya, undang-undang ASN yang ada hunting lagi Tanah Abang. Biar kosong. Ini saya karena posisi rumahnya di rel sih teman-teman. Jadi ya hunting ngomong sama. Oke teman-teman, lanjut ya. Saya bukan nakut-nakutin ya teman-teman ya. Tapi kalau seandainya undang-undang ASN direvisi dan goal tahun ini, ya maaf lahir batin ya teman-teman ya, ASN yang harusnya pensiun tahun ini nggak jadi pensiun, terus sampai usia pensiun yang baru, yang pejabat utama sampai usia 65, eselon 1 kayak ayah saya eselon 1 di Kemenko PMK, tambah lagi jadi 63 tahun, eselon 2 62 tahun, eselon 3 eselon 4 60 tahun pensiunnya, fungsional utama jadi 70 tahun, terus dibawa sampai 60 gitu ya. Gitu teman-teman. Jadi saya bukan nakut-nakutin ya. Ya tapi kalau seandainya nggak digodok tahun ini, nggak disahkan tahun ini, ya berarti yang pensiun tahun ini ya pensiun, udah selesai. Gitu aja sih. Ada dua kemungkinan itu, antara digodok lulus tahun ini, apakah secepat kilat kayak undang-undang TNI yang baru, apa bagaimana? Ya kita nggak tahu, itu semua ada di dalam DPR, cuy. Ada di DPR. Semua urusannya 8 partai yang ada di DPR itu. Yang jelas tahapan-tahapannya seperti itu teman-teman. Dari inisiatif biasanya dibawa ke Bamus, Balek, kemudian ke Komisi 13 ya kan. Komisi 13 yang menangani itu, begitu setuju semua baru diparipurnain. Gitu. Yang saya ini, kalaupun itu beneran dieksekusi, harapan saya bisa secepat undang-undang TNI yang baru. Ya. Undang-undang TNI yang baru cepet banget itu disahkannya. Digodoknya itu cepet banget, disahkannya pun juga cepet kayak petir gitu loh. Kayak petir gitu. Kayak petir di siang bolong. Ya. Mudah-mudahan kalau undang-undang ASN yang direvisi ini bisa cepet juga digodoknya gitu loh. Ya tapi saya nggak berharap sih, nggak berharap gitu ya. Saya sih ya, tapi kalaupun cepet digodoknya ya mohon maaf, yang tadi udah saya sebut yang bakal kejadian. Tapi kalaupun nggak digodok, yang tadi juga yang kejadian udah saya sebut tadi. Gitu aja sih. Pilihannya ya kemungkinannya antara dua itu. Semuanya tergantung pada lawmakers teman-teman. Nah itulah makanya teman-teman, kenapa orang-orang pada lomba-lomba pengen jadi anggota DPR. Kenapa? Dapat duit dari ngubek-ngubek legislasi perundang-undangan di negara kita Indonesia teman-teman. Tapi anggota DPR walaupun gajinya gede, tunjangannya gede, apanya semua gede, pekerjaannya pun juga gede ya kan, modal buat kesononya juga gede gitu teman-teman ya. Modal buat kesononya juga gede ya. Kepilih untuk satu periode udah alhamdulillah gitu ya. Kepilih lagi untuk periode berikutnya, modalnya lebih gede lagi. Lebih gede lagi teman-teman. Buat apa aja biasanya? Buat bahan kampanye, buat ya bagi-bagi ke orang, buat beli suara lah intinya itu. Ini hunting lagi teman-teman ya. Full trip lagi 20529 Musashino Anas Bitung, full trip 2055000 ini. 20529 depo, nggak tahu saya, depo Bukit Duri kayak itu. Nah itu aja sih teman-teman yang bisa saya sampaikan buat kali ini, daripada makin kolor ngidul. Udahan dulu ya sampai di sini. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam, selamat akhir pekan, dan
Selamat Hari Pancasila yang ke-80.